Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfiana Anis dari kelas E, Prodi Psikologi Islam. Di sini saya akan menjelaskan tentang 7 ayat yang berkaitan dengan psikologi. Ilmu psikologi sendiri secara umum itu membahas tentang gejala-gejala kejiwaan manusia yang berkaitan dengan pikiran, kehendak, dan perasaan. Nah, banyak sekali aspek-aspek ilmu psikologi ini yang disebutkan dalam Al-Quran. Kita ambil satu contoh, yakni emosi. Di dalam Al-Quran, emosi ini juga dijelaskan dalam surah Ar-Rum ayat 36. Di situ Allah berfirman, وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ. Artinya, dan apabila kami berikan sesuatu rahmat kepada manusia, niscaya mereka gembira dengan rahmat itu. Tapi, apabila mereka ditimpa suatu musibah yang disebabkan oleh kesalahan dari tangannya sendiri, seketika itu manusia itu putus asa. Dari ayat di atas, menurut Martin Wijokongko, sosok pakar psikologi, dalam bukunya yang berjudul Keajaiban dan Kekuatan Emosi, si Martin Wijokongko ini menyebutkan bahwa Tuhan itu memberikan kita emosi untuk tujuan yang mulia, yaitu agar manusia hidup bahagia. Manusia yang mampu mengendalikan emosinya secara baik akan dapat meraih yang terbaik. Karena pada dasarnya, emosi itu adalah kekuatan yang sangat luar biasa kalau dilakukan untuk tujuan yang positif. Selain dalam surah Ar-Rum tadi, emosi ini juga dijelaskan dalam surah Yusuf ayat 3 yang bunyinya, Nahnu nakussu 'alaika ahsanal qasasi bima auhayna ilaika hadzal Qur'an wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. Artinya, kami menceritakan kepadamu kisah yang paling baik dengan mewahyukan Al-Quran ini kepadamu. Dan sesungguhnya kamu sebelum itu termasuk orang-orang yang tidak mengetahui. Nah, ayat ini menceritakan tentang kecemburuan saudara Nabi Yusuf hingga akhirnya Nabi Yusuf itu dibuang di dalam sumur. Nah, ini yang juga berkaitan dengan emosi manusia. Nah, dari ayat di atas tadi, Muhammad Darwin Hood, yakni pakar psikologi, dia itu menjelaskan bahwa ada 4 macam cara untuk mengendalikan emosi sesuai dengan prinsip yang ada di Al-Quran. Yang pertama ada displacement, yakni menyalurkan ketegangan emosi dengan hal lain, yakni bisa dengan berzikir. Yang kedua ada pengalihan kognisi, yakni atribusi positif. Kemudian yang ketiga adalah coping, yakni menerima atau menjalani semua hal yang terjadi dalam hidup kita. Dan yang terakhir adalah mekanisme pertahanan diri dari perkembangan yang lebih tinggi ke yang lebih rendah, yakni bertaubat. Nah selanjutnya kita bahas tentang emosi sedih. Emosi sedih ini juga ada penjelasannya dalam Al-Quran, terutama pada surah Yusuf ayat ke-13, 16, dan 84. Kita bahas satu persatu. Pada ayat 13, dia ini mencakup emosi sedih atau takut. Ayat ini bunyinya, Qala inni layahzununi an tadhabu bihi wa akhafu an ya'kulahu ad-di'abu wa antum anhu ghafilun. Artinya, dia Yakub berkata, sesungguhnya kepergian kamu bersama Yusuf amat menyedihkanku, dan aku khawatir kalau dia dimakan serigala,
sedangkan kamu lengah daripadanya. Menurut Baghawi, seorang pakar tafsir, ia menafsirkan bahwa kesedihan pada ayat di atas merupakan kesedihan hati karena berpisah dengan orang yang dicintai. Dia juga mengatakan bahwa emosi sedih juga banyak dialami oleh manusia. Namun, jika kesedihan itu semakin lama, maka dapat mengganggu kondisi jiwa manusia. Salah satunya adalah terkena penyakit melankolik, yakni yang biasa disebut dengan penyakit murung. Selanjutnya ada pada ayat ke-16, masih tetap di surah Yusuf. Ayatnya itu bunyinya, وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ. Artinya, kemudian mereka datang kepada ayah mereka di sore hari sambil menangis. Menurut ilmuwan, tangisan itu muncul karena salah satu senyawa dalam tubuh yang bernama endorfin, leukoenkephalin, dan prolaktin dikeluarkan. Nah, selanjutnya marah ini dijelaskan juga dalam Al-Quran, tetap masih di surah Yusuf, yakni pada ayat 84. Nah, ayat ini tuh menjelaskan tentang emosi sedih yang menyebabkan penyakit fisik, yang bunyinya, وَقَالَ مُوسَى يَا قَوْمِ إِن كُنتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُسْلِمِينَ. Yang artinya, dan Yakub berpaling dari mereka, yakni anak-anaknya, seraya berkata, "Aduhai duka citaku terhadap Yusuf," dan kedua matanya menjadi putih karena kesedihan. Dia diam menahan amarah kepada anaknya. Nah, menurut Fuad Al-Aris, kesedihan yang dialami Nabi Yakub adalah kesedihan yang intensitasnya itu meningkat. Jadi, ketika kita tidak mampu untuk menahan kesedihan kita, nah nantinya akan membuat fisik kita menjadi down dan tidak terkendali lagi. Nah, ini adalah ayat yang terakhir yang akan kita bahas, yakni emosi marah, masih tetap di surah Yusuf pada ayat 77 yang bunyinya, Qalu iyasrik faqad sarqa akhun lahu min qablu فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون. Yang artinya, mereka berkata, "Jika ia mencuri, maka sungguh sebelum itu saudaranya pun pernah mencuri." Maka Yusuf menyembunyikan kejengkelan dalam hatinya dan tidak ditampakkan kepada mereka. Dia berkata dalam hatinya, "Kedudukanmu justru lebih buruk dan Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui apa yang kamu terangkan." Dalam kajian psikologis, ayat itu dijelaskan bahwa seseorang itu akan bisa menampakkan perasaan kasih sayang itu selama masih bisa mengendalikan kesadaran dan gejolak perasaannya. Tapi ketika marah besar atau kayak tersudutkan gitu, kendali jiwa itu melemah hingga membuat peluang bagi munculnya perasaan yang selama ini ditahan dan dikembalikan. Nah, kebencian yang disembunyikan itu muncul baik dalam bentuk pengingkaran spontan, tergelincirnya lisan, menunjukkan sikap yang tidak layak, sekedar berpaling, atau bisa juga menunjukkan rasa kekesalannya. Nah, dari pembahasan di atas tadi dapat kita simpulkan bahwa dalam Al-Quran di surah Yusuf mengajarkan kita untuk bisa mengendalikan emosi dengan cara sabar, memaafkan, dan zikir kepada Allah.
Nah, sabar dan memaafkan dalam kajian emosi ini termasuk dalam pengendalian emosi. Ada dua ya, yang tadi aku sebutin, yakni ada coping dan displacement. Kalau coping itu berarti kita menerima atau menjalani segala hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Kalau displacement berarti kita mengendalikan emosi kita dengan cara pengalihan emosi. Sekian dari saya, banyak kurangnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.